Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat jamaah salat zuhur Masjid As-Sakinah yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Di siang hari yang cerah ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang paling dicintai olehnya, di rumah di antara rumah-rumah Allah di atas muka bumi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sabdanya yang sahih, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid ini mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab seorang muslim tatkala berada di rumah Allah atau di dalam masjid. Setelah kita menyebutkan banyak poin di pekan sebelumnya, di antaranya larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar ketika seorang muslim berada di masjid, seperti berniaga, berdagang, melakukan promosi di dalam masjid, dan juga dilarang untuk mengumumkan barang yang hilang. Selain itu juga dilarang seseorang untuk melewati orang yang sedang sholat di dalam masjid. Maka berikutnya yang ingin kami sampaikan juga masih poin larangan ketika seseorang berada di dalam masjid adalah meninggikan suara ketika berada di dalam masjid. Ada bentuk tidak beradabnya seorang muslim ketika ia berteriak, ketika ia meninggikan volume suaranya tatkala berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama tentang hal ini adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat yang kedua. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengeraskan volume suaramu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan juga memanggil beliau dengan panggilan seperti panggilan kita terhadap kawan kita, karena hal itu bisa menyebabkan amal-amal kita menjadi gugur dan kita tidak merasakan atau tidak sadar akan hal itu. Para ulama menyebutkan bahwasannya jika meninggikan volume suara di hadapan Nabi SAW tidak boleh, maka demikian juga tidak dibolehkan seseorang meninggikan suara ketika berada di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru beradab di hadapan Allah lebih utama dibandingkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu kala di zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjabat menjadi pemimpinnya orang-orang beriman menggantikan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sedang berada di masjid dan beliau mendengar sekumpulan orang yang sedang ngobrol tetapi meninggikan suara. Suaranya terkesan agak seperti berteriak, dan tentunya hal itu membuat jamaah Masjid Nabawi menjadi terganggu. Maka Umar bin Khattab mendatangi mereka dan beliau mengultimatum mereka. Beliau mengatakan, seandainya kalian orang Madinah
atau penduduk Madinah, niscaya akan aku pukul kalian sebagai peringatan. Artinya di zaman beliau kaum muslimin terutama penduduk Madinah itu sudah mengetahui bahwasannya ada larangan keras ketika seseorang berbicara atau ngobrol dengan suara yang keras di dalam masjid, apalagi jika melakukannya itu di waktu-waktu yang sangat sakral seperti jeda antara azan dan iqamat, seperti ketika ta'lim seperti ini, seperti juga ketika sholat sudah dimulai kemudian sekumpulan orang menjadi masbuk dan sebelum mengikuti imam mereka ngobrol, berbicara, bercanda, bahkan meninggikan suara. Maka perbuatan ini perbuatan yang dilarang, ya, demi memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah seseorang ketika hendak memanggil saudaranya dari ujung shaf belakang menuju shaf ke depan, jangan berteriak, datangi saja, kemudian sentuh pundaknya dan ngobrol dengan ucapan yang lembut saja, agar demi menjaga supaya tidak terganggunya kaum muslimin yang berada di dalam masjid dan juga demi menjaga adab di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini yang dijadikan dalil atau istidlal oleh para ulama ketika Umar mengatakan andaikan kalian penduduk Madinah niscaya akan aku pukul. Artinya hal itu dimaklumi oleh Umar karena mereka ternyata yang berbuat gaduh atau yang berbicara keras, bervolume tinggi, mereka ternyata orang luar Madinah. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika seseorang berada di dalam masjid atau di rumah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ia justru mengotori masjid. Jangan sampai ia membuang sampah di masjid, ya. Artinya apa? Pastikan ketika ia membawa tas, pastikan ketika ia merogoh sakunya agar jangan sampai ada kotoran apapun yang bersumber dari dirinya kemudian mengotori bagian-bagian masjid, ya, apalagi sampai di shaf bagian depan, jangan. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan bahwasannya Rasulullah SAW amara bil masajid, memerintahkan agar di masjid-masjid untuk apa? Antutahhara wa tutayyab, masjid itu benar-benar disterilkan, dibersihkan, dan juga kalau mampu dijadikan suasananya menjadi wangi, ya, dijadikan suasananya benar-benar nyaman. Sedangkan kotoran yang ada di masjid tentu ini mengganggu ibadah jamaah. Dan juga dikhawatirkan ketika seseorang membuang sampah di luar masjid saja, hal itu bisa mengganggu orang lain dan bisa terhitung dosa karena zalim kepada orang lain. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan untuk kita apa? Untuk menyingkirkan kan sesuatu yang mengganggu di jalan, dan itu termasuk bagian dari iman yang paling rendah. Wa antumitul aza anit thoriq, engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan berbahayanya ketika ada yang lewat di jalan kemudian ia bersumpah serapah melaknat orang yang membuang sampah itu. Kenapa? Mengganggu. Apalagi jika ini terjadi di dalam masjid, maka larangan ini menjadi lebih keras, ya. Berikutnya yang juga perlu diperhatikan ketika seseorang berada di dalam masjid, jangan ia memboking shaf, jangan ia memboking tempat tertentu, jangan juga menjadikan kesan kepada orang-orang bahwasanya itu tempat dia, itu tempat khususnya dia, tempat yang sudah bertahun-tahun ia tempati. Ini sering terjadi, biasa di shaf-shaf satu, biasanya di pinggir-pinggir. Tapi di sini nanti akan ada catatan. Di antara catatan yang perlu diperhatikan adalah ketika yang di-booking atau yang dilarang untuk ditempati, ini tempat di belakang imam pas. Yang seperti ini dibolehkan karena ada suatu uzur. Di antara uzurnya adalah memastikan orang yang berada di belakang imam adalah mereka yang kompeten juga untuk menjadi imam. Sehingga ketika imam terdapat hal yang tidak diinginkan seperti batal wudunya, seperti batal sholatnya bahkan di tengah sholat, maka imam mudah untuk istikhlaf. Istikhlaf itu mengambil orang untuk menggantikan imam. Atau kalau sudah kebelet banget si imam gak sempat untuk mengambil ganti, dia segera pergi dan orang di belakangnya lah yang paling pantas untuk menggantikan. Maka tempat-tempat yang seperti ini dibolehkan untuk dijaga. Tapi catatannya apa? Kalau sudah waktunya iqamat, karena sudah datang imam, maka tempat yang sudah dikosongkan ini boleh diisi oleh
yang lain. Tapi yang dirasa orang itu memang punya kompetensi untuk menjadi imam. Kita lihat di Masjidil Haram juga demikian. Di Masjidil Haram, jika jamaah memperhatikan ketika umrah atau ketika haji ya, dalam salat jamaah itu umumnya ketika yang menjadi imam, seorang imam misalkan taruhlah Syekh Sudais ya, maka yang di belakangnya juga harus imam yang selevel dengan beliau atau anggota beliau, karena kan beliau adalah pemimpin imam-imam yang ada di Masjidil Haram, beliau ya, bahkan pemimpin imam termuda seingat saya di usia 21 tahun sudah jadi imam tuh beliau, dan belum ada yang memecahkan rekor beliau. Nah maka yang di belakang beliau tuh siapa? Ya para a'immatul haram juga. Seperti apa? Ada Syekh Bandar bin Balila, ya, ada Syekh Mu'aiqali dan lain sebagainya. Syekh Syuraim wakilnya. Maka yang ada di belakang beliau pas itu juga orang-orang yang berkompeten jadi imam. Maka tempat yang seperti ini boleh-boleh saja untuk di booking. Artinya jangan ditempati oleh orang lain. Khawatirnya ketika ditempati oleh yang lain, maka ketika salat sudah ditegakkan, kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia langsung asal maju saja untuk menggantikan imam, padahal dia tidak memiliki kompetensi menjadi imam. Nabi SAW sampaikan di antara 3 golongan yang pahala salatnya itu enggak melebihi 1 jengkal di atas kepala. Artinya apa? Tidak diterima oleh Allah salatnya. Yaitu salah satu golongannya adalah seseorang yang menjadi imam tapi dibenci oleh makmum. Dan kebencian ini dengan sebab apa? Makmum tahu dia itu enggak pantas menjadi imam. Berbeda kalau kebencian ini unsur pribadi ya. Ini di luar konteks dari hadis ini. Ya. Nah, dari mana kita mengetahui hal ini? Diceritakan oleh Abdurrahman bin Shiblin radhiyallahu ta'ala anhu, terdapat dalam Sunan Abu Dawud, disahihkan banyak para ulama hadis. Bahwasannya ia berkata, naha Rasulullah SAW an naqratil ghurab. Nabi SAW melarang seseorang ketika sholat seperti gagak yang sedang mematuk. Ini maksudnya sholat yang terlampau cepat gerakannya. Kita suka menyampaikan ini sholat versi proklamasi yang diselesaikan dalam tempo yang singkatnya ini. Tidak memperhatikan tumak nina seperti gagak mematuk atau seperti ayam tuh. Kemudian yang dilarang juga oleh Nabi SAW iftirasyis sabu', duduk iftirash tapi iftirashnya as-sabu', hewan buas, ya, yaitu kaki kanan di sebelah paha kanan, kaki kiri di sebelah paha kiri, kemudian bokongnya menyentuh dengan tanah. Hal ini dilarang. Nah yang ketiga ini kata Abdurrahman bin Shiblin, Nabi juga melarang wa an yuwattina rajulul makan fil masjid kama yuwattinul ba'ir, yaitu seseorang mengambil tempat duduk di masjid seperti seperti unta mengambil tempat duduk. Para ulama menjelaskan, di antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasannya yang dimaksud seseorang membooking atau mengkapling sebuah tempat di antara shaf dan dia meletakkan sesuatu di sana sehingga orang tidak boleh menempati tempat yang sudah dia booking. Nah, maka ketika kita sampai ke dalam masjid, maka hendaklah kita segera ngambil di bagian depan supaya tidak direbut dan tidak diambil oleh orang lain. Pengecualiannya yang tadi kita ceritakan satu. Pengecualian berikutnya juga ketika seseorang sudah datang duluan, kemudian dia mungkin sudah sholat sunnah, kemudian masih lama waktu sholat, belum azan atau belum iqomat, kemudian ada perlu dia ke belakang sebentar, seperti misalkan mohon maaf membuang ludah ke kamar mandi sana, atau batal wudunya dan dia rasa masih sempat untuk mengambil wudu dan iqomat belum akan dikumandangkan ketika dia sudah selesai wudu, maka dia ke belakang, maka tempat yang sudah dia booking tadi tidak boleh diambil oleh orang lain. Yang seperti ini dibolehkan berarti membooking tempat. Kenapa? Dia sudah datang terlebih dahulu dan Nabi SAW sampaikan man qama min majlisih, barang siapa yang berdiri dari tempat duduknya, summa raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi, kemudian ia keluar untuk hajat sesuatu, kemudian dia kembali lagi ke tempat yang sudah dia tempati sebelumnya, maka dia lebih pantas untuk menempati tempat tersebut. Sehingga boleh-boleh saja ketika ada orang yang malah menempati tempat dia meminta untuk bergeser.
Atau kalau perlu minta agar dimuat-muatin lah. Karena sebenarnya dia yang lebih pantas. Namun jika dia lebih memilih untuk ya sudahlah dibandingkan, nanti mungkin ada perselisihan, atau mungkin orangnya agak temperamen, atau mungkin orangnya susah untuk dikasih tahu, maka ya tidak apa-apa dia untuk mengalah. Tapi yang terpenting sebenarnya dia berhak untuk mengambil tempat yang sudah dia booking, karena dia sudah datang terlebih dahulu. Yang dimaksud Nabi di sini adalah larangannya ketika belum masuk waktu sholat. Seperti selesai sholat maghrib, sudah selesai. Kemudian diletakkan sejadahnya itu di bagian kiri atau di bagian kanan, sayap kiri masjid. Kemudian dia pergi. Kemudian di waktu Isya, nah dia tuh ingin menempati tempat tersebut. Yang seperti ini yang dimaksud oleh hadis sehingga dilarang. Kemudian juga yang dilarang dilakukan di dalam masjid di antara duduk ihtiba atau kurfuso di waktu-waktu tertentu. Duduk ihtiba adalah duduk memeluk lutut. Duduk santai memeluk lutut. Ya, dan bisa menirukan enggak ini? Ya, memeluk lutut ya. Nah, ahsantum. Seperti ini. Nah, yang seperti ini sebenarnya Rasul pernah melakukan di dalam masjid bahkan. Ini disebut dengan duduk ihtiba atau kurfuso. Akan tetapi di waktu-waktu tertentu ketika seseorang berada di dalam masjid, hal ini tidak dibolehkan. Seperti ketika mendengar khutbah Jumu'ah. Ya, ini ada hadis khusus tentang hal ini dilarang oleh Nabi, dan di antara hikmahnya kata para ulama bisa membuat ngantuk dan tidak fokus dengan ucapan dari khatib. Kemudian juga di antara para ulama yang melarang ada larangan tambahan, yaitu ketika di waktu antara jeda azan dan iqamat. Karena sesungguhnya saat dia sudah melaksanakan sholat sunnah dan dia i'tikaf menunggu waktu iqamat, saat itu ia dianggap sedang melaksanakan sholat. Dan duduk yang seperti itu membuat dia tidak fokus untuk beribadah. Ya, jadi duduk yang seperti ini dilarang di dua waktu, yaitu jeda antara azan dan iqamat, dan ketiga di waktu khutbah Jumu'ah. Duduk-duduk yang lain juga ada yang dilarang ketika seseorang berada di masjid. Baik duduk yang umum di luar masjid itu nggak boleh, maka di sini juga dilarang. Seperti misalkan ya, duduk bertelekan pada satu tangan di bagian kiri seperti ini. Nah, yang seperti ini dikatakan oleh Nabi SAW duduknya al-maghdub alaih. Duduknya seseorang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang di masjid duduknya bersandar pada satu tangannya saja. Jadi tangan kiri yang dipakai untuk bersandar seperti ini. Kemudian Nabi SAW lewat. Beliau bersabda, "Ataq'udu qa'datal maghdub alaih." Kata Nabi, apakah kamu duduk seperti duduknya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang seperti ini perlu diperhatikan. Ya. Kemudian lagi, tidak ada lagi sholat ketika iqamat sudah dikumandangkan. Artinya tidak ada lagi sholat sunnah. Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Jika iqamat dikumandangkan, maka sudah enggak ada lagi sholat kecuali sholat wajib berjamaah bersama imam. Karena masih ada di beberapa masjid yang seperti ini, seseorang sedang sholat di bagian belakang, kemudian qomat dikumandangkan, kemudian dia masih melanjutkan sholatnya. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh para ulama pengecualian tentang hal ini ketika seseorang walaupun dia melanjutkan sholatnya, dia enggak ketinggalan takbiratul ihram dan dia enggak kehilangan shaf sholat dia. Contoh misalkan, dia sedang sholat di shaf yang pertama, kemudian dia sudah berada di rakaat yang kedua. Kemudian iqamat dikumandangkan. Dan selama iqamat dikumandangkan dia bisa mempersingkat sholatnya, maka hal itu dibolehkan untuk dilanjutkan. Dan juga catatan berikutnya, dengan dia tetap melanjutkan sholat, maka shaf dia nggak akan diambil oleh orang lain. Berbeda kalau seseorang berada di belakang. Dengan dia membiarkan terus sholat, maka dia ketinggalan shaf yang lebih depan. Makanya yang seperti ini diperhatikan kata para ulama, jika memang sepanjang iqamat itu dia bisa untuk menyempurnakan rakaat yang kedua, maka sholat itu boleh dilanjutkan. Tapi jika dengan sholatnya
dia justru ketinggalan takbiratul ihramnya imam, atau bahkan sampai ketinggalan 1 rakaatnya imam, maka hal ini tidak dibolehkan. Berikutnya, adab selanjutnya adalah yaitu ketika imam belum datang, jangan ada satupun yang iqomat. Masya Allah, di tempat kita ini di Masjid As-Sakinah sudah menerapkan hal seperti ini. Sudah ada imam yang jelas, sudah ada imam yang ditunjuk. Kemudian walaupun jeda azan iqomatnya waktunya sudah habis atau sudah berbunyi, maka tidak segera untuk dikumandangkan iqomat. Karena apa? Mencari keberadaan imam itu sendiri. Tapi di beberapa masjid lain masih ada yang seperti ini. Sudah ada 1, 2 orang atau 3 orang, imam tetap dan imam cadangan 1, cadangan 2. Kemudian azan sudah dikumandangkan, jeda azan dan iqomat sudah habis, tapi tidak ada yang nampak 1 orang pun di antara 3 orang ini. Kemudian langsung dikumandangkan iqomat, sehingga sholat yang saat itu dilakukan sholat yang kurang baik. Fatihahnya tidak bagus karena yang jadi imam dorongan, imam yang belum memahami tentang hukum-hukum sholat. Maka akan lebih baik kalau menunggu sejenak, karena Nabi SAW bersabda, idza uqimatis shalah, bahkan jika qomat sudah dikumandangkan, fala taqumu, kalian jangan sekali-kali berdiri wahai jamaah, hatta tarawni, sampai kalian melihat aku sudah di tengah kalian. Makanya para sahabat pun juga begitu. Tidak ada satupun yang berani untuk mengumandangkan iqomat. Karena di beberapa tempat kadang yang qomat itu bebas, yang azan yang sudah ditentukan. Tapi kalau qomat itu kadang bebas, pokoknya sudah bunyi tet, langsung qomat, siapapun berhak untuk qomat. Maka hendaklah hal ini ditinggalkan. Jangan qomat terlebih dahulu, tapi perhatikan imamnya. Dan andaikan sudah dikumandangkan iqomat, jika jamaah itu sudah kenal imam yang sesungguhnya, pesan Nabi tadi apa? Fala taqumu, jangan kalian bangun, duduk saja biarkan. Duduk saja biarkan, karena barangkali imam saat itu sedang dalam perjalanan. Makanya ini harus ada kolaborasi yang baik antara muazzin dengan imam dan dengan jamaah yang sudah tetap, agar ketika sudah waktunya habis dan waktunya dikumandangkan iqomat tapi imamnya belum nampak, maka perlu ditahan, tunggulah, dan perlu disepakati penungguan 1 menit kah, 2 menit kah, 3 menit kah. Ketika sudah lewat daripada ini, maka boleh-boleh saja untuk dikumandangkan iqomat. Ya, jadi kalau kita menjadi jamaah biasa, hendaklah kita jangan bangun walaupun qomat sudah dikumandangkan, karena kita tahu imam yang akan maju bukan imam yang berkompeten. Berikutnya juga yang kedua sebelum terakhir, masih ada waktu ya. Kalau sudah azan di dalam masjid, maka jangan sampai kita malah keluar dari masjid kecuali ada hajat dan dia niat untuk kembali ke masjid. Kata Nabi SAW, man adrakahul azanu fil masjid, barang siapa yang sudah mendapatkan azan di masjid, summa kharaja, kemudian dia malah keluar, fahuwa munafik, maka dia adalah seorang munafik. Nah, kata para ulama, keterangannya adalah lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridu ar-raj'ah. Ada 2 catatan yang menjadi larangan di sini. Yang pertama, larangannya ketika dia keluar tapi enggak ada hajat. Yang kedua, dia keluar tapi enggak niat untuk kembali lagi ke dalam masjid. Inilah yang mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa berpotensi dia mendapatkan sifat-sifat kemunafikan pada dirinya. Karena waktunya qomat mau sholat, dia malah lari dari sholat berjamaah. Akan tetapi jika dia keluar karena kebelet, apalagi kalau buang air kecil, buang air besar ya, karena Nabi yang justru terangkan la sholata liman hadratit ta'am wala huwa yudafi'uh la akhbathan. Jangan sholat ketika dia menahan buang air kecil atau buang air besar. Maka silakan dia keluar, selesaikan hajatnya, dan dia kembali ke masjid walaupun menjadi masbuk atau terlambat. Atau misalkan dia sudah keluar kemudian ke kamar mandi masjid ternyata penuh dan rumahnya dia berdekatan dengan masjid, nggak apa-apa, ke rumah dulu, selesaikan hajatnya tapi kembali. Pokoknya catatannya 2 tadi. Yang dilarang oleh Nabi ketika keluar nggak ada hajat, dan yang kedua ketika keluar tapi niatnya nggak mau kembali lagi ke dalam masjid, maka ini yang dilarang. Kemudian yang terakhir,
ya, yang terakhir yaitu adalah keluar dari masjid dengan menggunakan kaki kiri dan membaca seperti waktu masuk, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah terlebih dahulu. Kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik. Di beberapa riwayat lain ada tambahan Allahumma asimni minasyaitonir rajim, yang maknanya Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada engkau karuniamu. Maksudnya karunia ketika sudah berada di luar dari masjid, karena karunia Allah ketika di masjid sangat banyak. Yang kedua, Allahumma asimni minasyaitonir rajim, ya Allah jagalah aku dan lindungilah aku dari syaitan yang terkutuk. Demikianlah adab-adab ketika seorang muslim berada di masjid. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Mari kita akhir dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.